Bayangkan pria paling berkuasa di dunia, Kaisar Roma, duduk sendirian di malam hari, menulis catatan pribadi, bukan untuk diterbitkan, tapi untuk mengingatkan dirinya bagaimana menjadi manusia yang baik dan teguh. Ia tak pernah bermaksud kamu membacanya. Tapi 2000 tahun kemudian, ia mungkin adalah kata-kata paling bijak yang pernah ditulis. Inilah jurnal pribadi Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai Meditations. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar prinsip-prinsip stoik abadi yang ia pakai untuk tetap tenang, bijak, dan baik, sambil memerintah sebuah kekaisaran dan menghadapi kesulitan yang terus-menerus. Gagasannya yang paling penting adalah dikotomi kendali. Sebagian hal ada dalam kuasamu, pikiranmu, pilihanmu, tindakanmu. Sebagian besar tidak, orang lain, masa lalu, hasilnya. Kedamaian datang dari sepenuhnya berfokus pada apa yang kamu kendalikan, dan dengan tenang melepaskan segala yang lain. Hampir semua penderitaan datang dari melupakan garis ini. Marcus menulis bahwa kita tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh penilaian kita atasnya. Peristiwa yang sama bisa terasa seperti bencana atau pelajaran, hanya tergantung cerita yang kamu ceritakan. Kamu punya kuasa, di momen manapun, untuk memilih penilaian yang lebih bijak, dan dengan begitu, menyingkirkan penderitaanmu sendiri. Berulang kali, ia mengingatkan dirinya untuk hidup di saat ini. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum di sini. Yang benar-benar dimiliki siapapun hanyalah satu momen saat ini. Batasi dirimu pada saat ini, ia menulis, dan kamu membebaskan pikiranmu dari penyesalan maupun kecemasan. Hidup hanya pernah terjadi di sini. Marcus terus-menerus mengingat kematian. Bukan dengan muram, tapi sebagai bahan bakar. Kamu bisa meninggalkan hidup saat ini juga, ia menulis, biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan dan katakan. Mengingat bahwa waktumu terbatas membakar habis yang sepele dan remeh, dan mendorongmu untuk hidup dengan tujuan, hari ini, selagi kamu masih bisa. Bagi para stoik, satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan, karaktermu sendiri. Kekayaan, ketenaran, kenyamanan, semuanya bisa diambil. Jadi mereka tidak bisa menjadi fondasi hidup yang baik. Tapi kejujuranmu, keberanianmu, keadilanmu, dan pengendalian dirimu selalu milikmu. Bangun hidupmu di atas karakter, dan tak ada yang bisa menggoyahkannya. Marcus menulis kalimat yang menjadi sebuah filosofi utuh. Rintangan terhadap tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Ia melatih dirinya memperlakukan setiap rintangan sebagai bahan untuk melatih kebajikan, sebagai kesempatan untuk merespons dengan kebijaksanaan. Penghalang itu sendiri menjadi jalan ke depan. Setiap pagi ia menyiapkan dirinya untuk orang-orang yang sulit. Hari ini aku akan bertemu yang tidak tahu terima kasih, yang kasar, yang egois. Tapi ia mengingatkan dirinya, kita diciptakan untuk bekerja sama, seperti dua tangan. Ia memilih kesabaran di atas amarah, memahami bahwa orang yang menyakiti kita biasanya melakukannya karena ketidaktahuan mereka sendiri, bukan kedengkian sejati. Ia mempraktikkan menerima sifat dari segala hal. Peristiwa berlangsung menurut kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Melawan kenyataan, mengamuk bahwa segalanya seharusnya berbeda, hanya membawa derita. Sang stoik menerima apa yang terjadi, bekerja dengannya, dan menemukan kebebasan yang aneh dalam mengalir bersama hidup alih-alih melawannya. Marcus menggambarkan benteng dalam, sebuah benteng di dalam pikiran yang tak bisa ditembus peristiwa luar manapun. Dunia bisa mengambil harta bendamu, kesehatanmu, bahkan nyawamu. Tapi diri batinmu, kemampuanmu untuk memilih responsmu, tetap bebas. Mundurlah ke dalam benteng itu, dan kamu tak tersentuh. Marcus sering mengambil apa yang para stoik sebut pandangan dari atas. Ia membayangkan masalahnya dari ketinggian, melihat betapa kecilnya mereka dibanding luasnya waktu dan dunia. Dari ketinggian itu, pertengkaran dan kekhawatiran sepele mengkerut menjadi tak berarti. Perspektif yang lebih luas adalah salah satu obat tercepat bagi pikiran yang resah.
Ia terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa semua orang terhubung, bagian dari satu keseluruhan yang lebih besar, seperti anggota tubuh dari satu badan. Bekerja melawan orang lain, atau mengamuk pada mereka, adalah bekerja melawan alam itu sendiri. Kita diciptakan untuk bekerja sama, untuk membantu, untuk bersabar. Kebaikan bukan kelemahan. Ia adalah keselarasan dengan bagaimana segalanya semestinya. Soal amarah, Markus mengena. Ia mencatat bahwa kerusakan yang ditimbulkan amarah pada kita lebih besar daripada apapun yang menyebabkannya. Kehilangan kesabaran berarti dihukum 2 kali, sekali oleh peristiwanya, dan sekali lagi oleh reaksimu sendiri. Ia memilih, berulang kali, untuk merespons dengan nalar dan ketenangan, menolak membiarkan orang lain mengganggu kedamaiannya. Ia mendesak dirinya untuk melakukan lebih sedikit, tapi lebih baik. Sebagian besar dari yang kita katakan dan lakukan tidak perlu, ia menulis. Pangkas ia, dan kamu memperoleh waktu sekaligus ketenangan. Tanyakan pada tiap hal, apakah ini perlu? Hidup yang lebih sederhana, terfokus hanya pada apa yang sungguh penting, adalah hidup yang lebih tenang dan lebih bebas. Dan ia percaya pada berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Sebagian orang, setelah menolong, langsung mencari ucapan terima kasih atau balasan. Orang yang sungguh baik, ia menulis, seperti pohon anggur yang menghasilkan buah dan tidak meminta apapun sebagai gantinya. Berbuat baiklah karena memang sifatmu berbuat baik, dan biarkan itu sudah cukup. Sebagai kaisar, ia bisa saja mengejar kemuliaan, namun ia mengingatkan dirinya betapa fananya ketenaran. Sebentar lagi semua yang memujimu akan tiada, dan begitu juga kamu, dan begitu juga namamu. Jangan hidup demi pendapat orang lain. Lakukan apa yang benar, dengan tenang, karena itu benar. Ia bangun tiap hari dan menjalankan kewajibannya, bahkan saat ia tidak bersemangat. Di waktu fajar, saat kamu berjuang untuk bangkit dari tempat tidur, ia menulis, katakan pada dirimu bahwa kamu bangkit untuk melakukan pekerjaan seorang manusia. Kita tidak diciptakan untuk kenyamanan dan selimut, tapi untuk bertindak, untuk menyumbang, untuk melakukan bagian kita. Inilah inti dari jurnal-jurnal ini. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, hanya pikiranmu. Maka kuasai penilaianmu, hidup di saat ini, bangun karaktermu, terima apa yang tak bisa kamu ubah, dan perlakukan orang lain dengan kesabaran. Lakukan itu, dan seperti Markus, kamu bisa menjaga ketenangan yang tak tergoyahkan di tengah badai apapun. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Lain kali saat sesuatu membuatmu kesal, berhenti dan ajukan pertanyaan stoik. Apakah ini dalam kendaliku? Kalau iya, bertindaklah. Kalau tidak, lepaskan ia. Satu kebiasaan itu bisa mengubah seluruh hidup batinmu. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi dengan ketenangan seorang kaisar, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.